Nonik dan Masa, terima kasih sudah datang, dan dua teman saya yang menjadi narasumber, Andovi dan Tiza, thank you so much. And then ayah saya juga ada di sini, Bapak Rahmat Shah, dan ayah saya satu lagi, Pak Jan. Hari ini kita akan together witness apa yang telah terjadi di dunia ini. Semua kebiasaan-kebiasaan kita yang kita tidak sadar ternyata buruk bagi planet bumi. Dan yang saya harapkan adalah apabila kita melihat dokumenter ini, kita bisa lebih sadar baik, lebih memahami, lebih peduli akan lingkungan kita dan aksi-aksi kita. Karena semua aksi kita kecil besar itu berdampak konsekuensi kepada tubuh kita, kepada lingkungan kita. Dan ini hanyalah salah satu cara di mana kita bisa merawat bumi ini dengan lebih baik. Ayah saya itu selalu bilang bahwa ada kayak his quote of every day, which is bumi ini telah menjaga kita dengan baik, maka kewajiban kita juga untuk melestarikannya dan menjaganya dengan baik. Seperti itu kan. So izinkan saya berbicara dalam bahasa Inggris. So I'm really proud also to be the official narrator di Indonesia untuk film ini. Karena kebetulan Ludo is my good friend. Kita sempat mendaki beberapa gunung. Terakhir kita mendaki sebelum pandemi ini Gunung Kilimanjaro bareng, dan juga sempat mengambil beberapa video tentang apa yang terjadi di bumi kita ini di sana. Karena kebetulan kita mendaki untuk 7 hari, dan 7 hari itu seharusnya dry season, tapi karena iklim sudah berubah menjadi wet season dan setiap hari itu kita hujan. Jadi kita syuting, naik gunung, camping, semuanya dalam keadaan hujan, dan itu susah sekali. Baru benar-benar terasa, wow, ternyata really global warming is real, and the changes in the environment is also real, and we're so living in such an unbalanced world, which we are responsible for sebagai manusia, makhluk yang paling evolved beings on this earth. Our uniqueness is that we have a soul. And what do we do with that soul? What do we do with what that soul says to ourselves? How do we act it out and create balance and harmony in our environment, within ourselves, and for the world that has taken such good care of us? Yang saya harapkan adalah teman-teman di sini bisa membantu mengkomunikasikan hal-hal yang dipelajari di film ini, dan bisa nonton secara gratis lewat YouTube, because produser teman saya Ludo dan teman-teman produser di Brockstar Pictures, mereka ingin satu dunia ini menyadari akan hal ini, dan ini available secara gratis. Jadi it's not a commercial endeavor gitu. I'm really happy to be a part of this because I feel like there's so many things that we can say, but secara visual, when you see it visually, when you see things really happening visually and not just information, then you can feel something. And I think this film is so beautiful. It's captured the aesthetic of the world and the natural world so beautifully that I'm touched whenever I watch it. And sejujurnya ini pertama kali juga saya akan nonton narasi oleh saya yang saya lakukan di Bali selama pandemi. So you can imagine it was so hard for me to find a studio juga, and then also untuk menerjemahkannya ke bahasa Indonesia karena you can't do direct translation. Belum lagi kosakatanya harus kayak perfect within the scene dan menghayati, bukan hanya menghafal tapi juga karena it's like a storytelling. So and then to be also like just paired up with Kate Winslet and her beautiful voice and how she tells the story in English. Karena originally kan ini bahasa Inggris, jadi susah sekali untuk kita menempatkan scene per scene-nya dengan durasi waktu yang pas gitu. So it was quite a challenge, but I'm happy we did it, and I hope everyone can enjoy it, bisa menikmati ini, dan semoga bisa dikasih tahu aja teman-teman untuk nonton secara gratis lewat YouTube mulai hari ini. Thank you so much. Tapi ini adalah salah satu cara di mana ini ranah dan choice kita sebagai individu. Kita bisa melakukan sesuatu
dari apa yang kita konsumsi setiap harinya. Jadi perspektif aja, banyak sekali film tentang climate change. Pastinya kita tahu penebangan hutan, penggundulan ilegal dan sebagainya. Tapi ini juga adalah salah satu yang kedepannya kalau kita terus mendukung dengan konsumsi massal daging ini akan terjadi seperti ini gitu. Jadi ini hanya penggambaran bahwa ini adalah salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan. Sebenarnya yang paling penting kita semua hidup di demokrasi dan kita individu yang punya hak bisa memilih wakil rakyat yang menjadikan isu-isu ekologi itu, masalah ekologi sesuatu prioritas atau kebijakan yang penting, yang utama gitu. Karena kita punya hak itu. Nah, kesini-sininya kan kita pasti memilih wakil rakyat yang bisa memberikan kita banyak benefit, banyak keuntungan, banyak kenikmatan hidup di negara ini. Nah, dari film-film seperti ini, salah satu perspektifnya peternakan, ada juga nanti tentang penebangan hutan dan sebagainya. Kita bisa lebih sadar aja, anak muda bisa lebih sadar, lebih conscious, sadar baik, peduli akan wakil rakyat yang kita pilih juga. Karena pada akhirnya itu penegakan hukum yang bisa merubah climate change ini, memperlambat climate change atau merubah perspektif kita apabila ditegakkan hukum yang ada atau dirubah hukumnya supaya yang kita wariskan nanti itu bisa lebih baik dari yang terjadi sekarang, yang akan terjadi nantinya gitu. Nah, sebelum ditambahkan sama Tiza, mungkin Ralin bisa menjawab pertanyaan tentang judulnya ya, Pak ya? Judulnya? Ya. Oke, jadi judulnya kan dalam bahasa Inggris sebenarnya Eating Our Way into Extinction. Jadi itu direct translationnya apa ya? Memakan, ya susah ini ya, direct translation. susah sekali untuk direct translation. Memakan makan menuju punah. Memakan diri kita menuju kepunahan gitu kan. Jadi kan kurang indah gitu. Ya, kurang indah sih. Jadi yang kita ingin komunikasikan adalah film ini tentang kita-kita ini manusia yang menghuni bumi kita yang indah ini dan mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya berkontribusi untuk kepunahan diri kita sendiri gitu. Jadi sesuatu yang tragis, sesuatu yang sedih. Jadi kalau misalnya Eating Our Way into Extinction itu tidak terlalu bisa mengkomunikasikan sebenarnya the point of the movie. So that's why itu pilihan sebenarnya PR agency yang baik ini, Magnific. Kita semuanya we decided it to make it that way. So I hope it's good enough. Semoga sudah terjawab ya.